وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Jenis-jenis amal soleh yang sebenarnya sederhana, tapi pahalanya melipat ganda. Banyak sekali kita bisa raih pahala. Diangkat oleh penulis hadis pertama, Uqbah bin Amir mengatakan, kami mempunyai peternakan unta. Pada saat naubatku datang, ya, di situ ada penjelasan ya, di putaran nomor 1, yaitu unta yang disedekahkan dan mereka biasanya bergantian mengembalanya. Saya membawanya ke kandang untuk beristirahat. Maksudnya saya mengembalikan ke tempat istirahat, yaitu tempat peristirahatan unta pada malam hari. Maka saya bertemu dengan Rasulullah SAW sedang berdiri, sementara beliau sedang berdiri bersabda pada orang-orang. Maka saya mengetahui dari ucapan beliau, ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudu'ah thumma yaqum fayusalli raka'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhi illa wajabat lahul jannah. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian berdiri melakukan sholat 2 rakaat dengan khusyuk dengan hatinya dan tunduk dengan wajahnya, melainkan wajib baginya surga, bukan pilihan, dimasukkan ke dalam surga. Lalu Uqbah melanjutkan, maka aku berkata, duhai alangkah baiknya ini, atau bahasa lainnya, indah luar biasa ini ya Rasulullah. Ya. Tiba-tiba seseorang di depan saya berkata, yang disampaikan sebelumnya lebih baik lagi. Karena Uqbah bin Amir rupanya tidak hadir dari awal majelis. Waktu dia dengar potongan ini, waktu dia dengarkan sabda Nabi SAW ini, sebenarnya sudah ada potongan sebelumnya. Lalu saya, kata Uqbah, menatapnya, orang yang tadi bilang sebenarnya yang disampaikan sebelumnya ya lebih baik. Ternyata dia adalah Umar bin Khattab. Lalu saya berkata, saya melihat saat kamu datang tadi. Lalu Umar melanjutkan, inilah isinya ya. Kata Umar, ada sabda Nabi sebelumnya bunyinya, ma minkum min ahadin yatawadda fayughligu aw fayusbigul wudu thumma yaqul. Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian setelah wudu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba juga rasulnya. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Melainkan pada saat orang berwudu dengan sempurna lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, akan dibukakan untuknya 8 pintu surga dan dia bisa masuk melalui pintu manapun yang dia kehendaki. Hadis ini ada footnote nomor 4 di bawah, kecil, diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Taharah. Imam Nawawi rahimahullah berbicara mengenai makna sabda Nabi SAW, fayusalli raka'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhi. Kemudian setelah wudu seseorang itu sholat 2 rakaat menghadap dengan hati dan wajahnya kepada Allah. Beliau berkata, Rasulullah SAW menggabungkan macam-macam ya, khudu atau tunduk patuh dan khusyuk, yaitu maksudnya tunduk dengan hati dan wajah. Karena al-khudu atau tunduk dilakukan oleh anggota badan dan khusyuk dilakukan oleh hati, sebagaimana dikatakan oleh sejumlah ulama. Ini saya bacakan dulu sumber, kami jelaskan ya. Makna ma ajwada hadhihi, maksudnya ini perkataan Uqbah bin Amir yang dia mengatakan alangkah baiknya sabda ini. Setelah Nabi SAW tadi bilang, ya pasti wajib baginya surga. Maksudnya alangkah baiknya kalimat ini, manfaat, kabar gembira atau ibadahnya. Dan kebaikan hal tersebut dilihat dari bermacam sudut pandang. Di antaranya bahwa hal tersebut sangat mudah dan sederhana serta bisa dilakukan oleh setiap orang tanpa kesulitan, dan bahwa pahalanya sangat besar. Masih menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullah, hendaknya hadis di atas dihubungkan juga dengan hadis riwayat Tirmidzi dalam tambahannya setelah membaca 2 kalimat syahadat habis wudu, yaitu Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat
dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang mensucikan diri. Demikian juga hendaknya hadis tersebut dihubungkan dengan hadis marfu' riwayat An-Nasa'i, maksudnya hadis yang sampai ke Nabi disilakan dengan marfu', diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ini salah satu imam hadis ya. Dalam bab amal al-yawmi wal laila, maksudnya bab khusus perbuatan pagi atau keseharian dan malam, atau amalan pagi dan sore yang berbunyi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, yang dengan memujimu aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau semata, tiada sekutu bagimu, dan aku memohon ampun dan bertobat kepadamu. Ini kurang lebih mirip dengan kafaratul majlis ya. Sebelum berdiri kita baca. Nah, ini juga dibaca setelah berwudu, Baik, ini teman-teman sekalian adalah bahasan kita yang pertama ya. Berarti penyulik buku ini, penulis buku sedang menyinggung tentang masalah pahala besar dari wudu saja. Dari wudu. Mungkin Bapak Ibu bilang, wudu kita sudah tahu. Kita juga sudah sering lakukan, gitu kan. Permasalahannya adalah apakah kita sudah ikhlas, apakah tata caranya sudah benar, dan yang ketiga, yang pertama apakah sudah ikhlas, yang kedua tata cara sudah benar, dan yang ketiga apakah kita sudah konsisten menjaganya, istiqomah, supaya keutamaan ini selalu kita dapatkan. Nah, ini yang sedang kita ingin fokus. Baik, masalah ikhlas dalam mengerjakan wudu berarti memang dia selalu berharap pahalanya. Ikhlas itu kurang lebih mengharapkan pahalanya ya. Jadi tidak berharap pujian dari orang, tapi ingin dapat balasan dari Allah. Nah, itu berarti ikhlas. Dan orang kalau ikhlas ini Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah jenuh dan jemu dalam mengerjakannya. Contoh misalnya orang pergi umroh dan haji. Begitu dia selesai umroh dan haji, kalau dia ikhlas karena Allah, di saat pulang walaupun dia keluarkan biaya mahal, walaupun dia itu ya capek, mungkin meluangkan waktu segala macam, tapi tidak ada orang yang pulang kalau ikhlas ditanya mau umrah atau mau haji lagi nggak, dia bilang tidak, pasti dia akan mengatakan iya. Nah, itu efek daripada ikhlas. Maka ini poin yang ingin dititikberatkan. Jadi keikhlasan dalam berwudu itu, sehingga tidak pernah merasa terbebani. Kapan Bapak Ibu kerjakan sebuah ibadah merasa masih ada beban, berarti masih belum ikhlas atau masih kurang ikhlas. Ya wudu lagi, malas deh misalnya, nggak mau wudu lagi. Padahal sebenarnya wudu ini kalau kita ikhlas, kita tahu keutamaannya, kita tidak mungkin berkeluh kesah. Selalu semangat kita ingin mengerjakannya. Mirip sedekah, orang yang sama datang lagi minta bantuan, padahal kita sudah bantu dia. Kalau orang ikhlas, dia nggak pandang lagi siapa yang mau terima. Intinya dia sedang diberikan peluang oleh Allah untuk bersedekah pada saat itu. Majelis ilmu, mungkin bahasannya, temanya pernah kita ikutin, tapi karena kita sedang mengejar keutamaan majelisnya, maka kita tidak peduli tentang masalah itu. Nah, ini contohnya. Kita tidak pernah jenuh bakti sama suami, tidak pernah jenuh berbuat baik pada istri, tidak pernah jenuh bakti sama orang tua, tidak pernah jenuh untuk membantu orang-orang susah, menjenguk orang sakit, tidak pernah jenuh dalam berzikir, baca doa, baca Al-Quran, karena memang keikhlasan ada. Ikhlas itu berarti selalu mengejar pahalanya. Saya sudah dapat yang lalu, saya ingin dapat sekarang lebih, gitu kan? Saya ingin dapat lebih. Ingat Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis yang sahih, sehingga saya diriwayatkan oleh Tabarani hadis ini. Kalau ahli surga nanti pada saat masuk ke surga, ada di antara mereka yang masih menyesali kesempatan-kesempatan ibadah yang dia sia-siakan semasa di dunia. Udah masuk surga nih, udah dapat keutamaan, udah luar biasa. Derajat paling rendah pun sudah sangat nikmat, gitu kan? Karena dia 10 kali lipat dibandingkan dengan raja terkaya dunia. Raja terkaya dunia Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang terendah di surga itu adalah 10 kali lipat daripada raja terkaya dunia. Itu sudah sangat luar biasa. Tapi ada nanti ahli surga yang mungkin dapat undangan majelis taklim nggak mau hadir, kesempatan sholat tepat waktu nggak mau dikerjakan, kesempatan sedekah nggak mau dikerjakan. Nah, sudahlah, saya sudah bantu kemarin, misal contoh. Maka akhirnya dia menyesal. Kalau dia kerjakan, maka dia akan dapat tambahan derajat gitu. Ya, fasilitas lebih tinggi di surga. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti ini, karena menganggap remeh sebuah ibadah yang mungkin kita anggap kita pernah kerjakan. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian pelit-pelit dan perhitungan dalam satu kebaikan kecil. Usahakan selalu kita semangat mengerjakan. Nah, ini harus dengan
keikhlasan. Yang kedua yang perlu kita titik beratkan adalah tata cara yang benar. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat sahih, di masa kerajaan beliau, untuk beliau menjadi khalifah atau menjadi raja muslimin, beliau pernah waktu dikerumuni oleh orang-orang di sekitarnya minta satu bejana air. Kemudian beliau pun pada saat itu tersenyum. Lalu beliau tanya kepada orang di sekitarnya, tidakkah kalian tanyakan kenapa aku tersenyum? Kata orang-orang di sekitarnya, iya, kami tanyakan kenapa anda tersenyum. Maka kata Utsman bin Affan, di masa Nabi Muhammad SAW, beliau pernah mendatangkan air seperti ini satu bejana. Beliau pun tersenyum dan beliau tanya kepada kami, tidakkah kalian tanyakan kenapa aku tersenyum? Maka kami pun mengatakan, iya ya Rasulullah, kami ingin tanya kenapa anda tersenyum. Jadi subhanallah, dalam riwayat ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ingin memberikan penyampaian kepada para sahabat, para muslimin pada saat itu, kalau Nabi pernah buat ini loh, makanya saya juga buat. Karena jelinya mereka ingin mencontohi apa yang Nabi SAW contohkan. Maka lalu kami bertanya, iya ya Rasulullah, kami ingin tahu kenapa anda tersenyum. Maka kata Nabi SAW, telah sampai berita kepadaku, wahyu dari Jibril AS, dari Allah SWT tentunya, kalau tidak ada seorang muslim yang berwudu seperti wuduku ini, kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir dari tubuhnya. Lalu Nabi SAW praktikin caranya. Nah, tata cara ini bukan saya menggurui Bapak Ibu sekalian, cuma mengingatkan kembali. Mengambil air, kemudian mulai dengan telapak tangan kanan bagian depan, jangan lupa batas minimalnya pergelangan. Maka harus dari batas minimal disentuhkan air, ditarik bagian punggung depan kanan, kemudian juga punggung tangan kiri dari pergelangan. Setelah itu baru dibasuh bagian tengah dan selat-selatkan di antara jari-jari. Ini satu kali. Kemudian yang kedua sama, kemudian yang ketiga. Ya. Ini sudah ada di YouTube kami angkat cara praktek wudu yang tepat. Jangan tergesa-gesa. Ingat batas minimalnya. Dan ada anjuran melebihkan dari batas minimal. Ya, karena pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada saat beliau wudu, beliau gulung bajunya sampai ke pundaknya. Karena zaman dulu orang pakai baju yang agak lebar bagian atas ya. Maka digulung sampai ke pundak kiri kanan. Lalu beliau berwudu dan beliau lebihkan air wudunya. Yang di siku sampai ke dekat lengan, yang telapak tangan sampai ke setengah perlengan beliau. Maka orang bertanya, ya Abu Hurairah, kenapa anda buat seperti ini? Kata Abu Hurairah, saya mendengarkan Nabi SAW bersabda, perhiasan seorang mukmin akan memenuhi seluruh anggota tubuh yang tersentuh dengan air wudu. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, sesungguhnya orang pada hari kiamat nanti, ya, dari umatku akan keluar cahaya yang sangat terang dari tempat-tempat wudu mereka. Maka siapa yang bisa memperpanjang jamahannya, maksudnya batas minimal dilebihkan, siku batas minimal dilebihkan, maka lakukanlah. Seperti itu. Oleh karena itu ingat batas minimal. Kemudian setelah telapak tangan dibasuh dengan baik, karena di sini dalam hadis kan dikatakan siapa yang wudu dan memperbagus wudunya, menyempurnakan, satu, kemudian dua, kemudian tiga. Jadi telapak tangan pastikan ya. Jadi kalau ditarik bagian telapak tangan kanan ini, kemudian ditarik juga bagian telapak tangan kiri, sementara air masih mengalir, kemudian bagian dalam, lalu diselat-selatkan di antara jari. Ini baru satu ya. Diambil lagi air lagi ngucur di keran, telapak tangan kanan bagian depan pastikan kena air, bagian tangan kiri juga, bagian dalam, kemudian diselat-selatkan di antaranya. Ya, begitu sampai 3 kali. Kemudian yang kedua, anjurannya adalah mengambil satu cakupan air di telapak tangan kanan, setengahnya dimasukkan ke mulut dan kumur-kumur, setengahnya lagi dihirup. Kecuali kita sedang puasa. Kata Nabi SAW, siapa yang sedang istinsyak itu menghirup air di hidung, kuatkanlah, kecuali kalian sedang puasa. Setelah itu, sementara mulut kita masih kumur-kumur, seluruh rongga, gusi, mulut kita ini semuanya kena air itu, kemudian baru kita keluarkan dengan tangan kiri yang dari hidung. Tadi kan setengah masuk di mulut, kumur-kumur, setengahnya dihirup, lalu tangan kiri buang yang dari hidung, lalu kemudian baru dibuang yang dari mulutnya. Ya. Maka kumur-kumur ini bukan cuma masuk lalu dibuang ya.
Karena nanti setiap tetesan air wudhu itu akan menjatuhkan semua dosa-dosa. Dalam sebuah riwayat lain akan menetes semua dosa-dosa bersama dengan tetesan air terakhir. Riwayat yang lain akan berjatuhan dosa-dosanya ya sampai ke dari ujung-ujung jari-jarinya. Jadi tetesan air terakhir. Sama kumur-kumur. Usahakan betul-betul kita kumur-kumur maksimal di seluruh rongga mulut kita, kanan, kiri, bagian dalam. Setelah betul-betul maksimal baru kita buang. Itu satu. Yang kedua, kumur-kumur lagi, kemudian hirup lagi dengan tangan kanan, lalu keluarkan dengan tangan kiri, lalu kemudian buang lagi yang dari mulutnya. Begitu terus sampai 3 kali. Selanjutnya wajah. Wajah itu dari awal tumbuh rambut sampai di bawah dagu, ya. Dari awal kuping kanan sampai ke kuping kiri. Semuanya usap dengan benar, ya. Jadi pada saat kita mengusap, ambil air dengan 2 telapak tangan, diletakkan di wajah, kemudian pastikan di awal tumbuhnya rambut ini ditarik ke sebelah kanan, ya. Di tempat kuping, ya. Di daerah kuping, kemudian sampai ke dagu kita. Ini 1. Kemudian lagi sama 2, kemudian 3. Jadi bukan hanya sekedar dilempar air tersebut, karena ada batas minimal. Kalau ada sedikit saja bagian wajah Bapak Ibu yang tidak kena air, maka pastikan tidak sah wudunya, ya. 3 kali. Setelah itu juga telapak tangan sampai siku. Dipastikan yang sering luput siku kita, ya. Jadi dimulai dengan kanan dulu, air mengalir, tarik bagian depan sama tadi telapak tangan, ditarik dulu sampai ke siku, pastikan sikunya ini kena. Ini sering kali tidak basah. Kemudian baru diputar ke dalam. 1, kemudian ya 2, kemudian baru 3. Setelah itu pindah ke kiri, telapak tangan bagian luar, ya 1 sampai siku, baru kita tarik. Kemudian 2, kemudian baru 3. Boleh nggak dari atas? Boleh saja. Kalau kerannya lagi jalan, kita mau tarik dari sini juga nggak masalah. Yang penting semuanya kena. Yang dipastikan adalah ini batas minimal. Melebihkannya jauh lebih baik. Ya. Ini sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Bagian kepala, satu-satunya anggota tubuh yang disebutkan dalam riwayat sahih, Nabi SAW melakukan 1 kali saja. Digabungkan antara kepala, tengkuk, leher, dan kuping. Yang lainnya semua 3 kali. Yaitu dengan cara Nabi SAW mengambil air, kemudian meletakkan di awal tumbuhnya rambut, lalu menariknya sampai ke tengkuk ini, batang leher kita. Kemudian ditarik kembali ke depan, lalu telunjuk masuk ke dalam kuping dan ibu jari putar di belakang kuping. Seperti kita memijat kuping kita. Jadi sekali lagi air ditarik dari depan sampai ke tengkuk, kemudian ditarik lagi ke belakang, ditarik ke belakang, kemudian ditarik ke depan lagi, kemudian dari telunjuk masuk ke dalam kuping, ditekan kupingnya, kemudian ibu jari putar di belakang. Bagaimana dengan ibu-ibu yang rambutnya panjang? Maka kalau ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, lalu ditepuk-tepuk saja ke atas. Ya, ditepuk-tepuk ke atas sampai ke depan, baru kemudian kupingnya dimasukkan telunjuk dan ibu jari di belakangnya. Ini sekali saja. Setelah itu telapak kaki. Batas minimalnya mata kaki. Ingat perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wailun lil aqab, kecelakaan, bahkan bisa penyiksaan bagi orang yang tidak tersentuh mata kakinya dengan air. Berarti ada ancaman di situ, ya. Dan dalam, kalau Bapak Ibu mau kembali ke tentang wudu ini, bisa kembali surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 6. Ini merincikan tentang masalah cara wudu. Nah, telapak kaki itu kita siram kanan dulu, dan disunnahkan menyelat-nyelatkan jari tangan ke jari kaki, ya. Karena biasanya di antara jari-jari itu kan lekukannya ada yang tidak kena air. Maka dipastikan jari-jari tangan kita ini masuk di antara jari-jari kaki kita, kemudian dibasuh dulu yang kanan. Batas minimal mata kaki. Dilebihkan lebih baik sampai di setengah betis misalnya, ya. Kalau Bapak Ibu lagi mandi misalnya, boleh nggak wudu dan lagi mandi? Boleh saja. Tapi saya tidak berbusana, Ustaz, tidak masalah. Karena kan antara ibu dan bapak sama sendirian, antara kita sama Tuhan kita saja. Di tempat umum yang tidak boleh terbuka auratnya. Tapi kalau di dalam itu tidak masalah. Jadi dibasuh sampai ke kakinya, dilebihkan di atas mata kaki kanan dulu, kemudian baru kiri. Ini 3 kali, 3 kali kanan, bukan 3 kali maksudnya, diusap, ya, sampai betul-betul terbasah, bisa sampai 3 kali hitungan, kemudian juga sebelah kiri. Nah, setelah selesai ini baru kita menerapkan tadi sunnah Nabi SAW, membaca
dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, ya, wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Kita baca syahadat ini. Kalau ini Bapak Ibu baca, maka akan dibukakan 8 pintu surga. Boleh pilih dari mana saja yang kita masuk. Syahadat sederhana, tapi banyak orang tidak amalkan. Banyak orang tidak amalkan. Oke, kalau ada yang mengatakan sederhana sih Ustaz, nah ini masalahnya masih banyak orang yang belum tahu atau mereka belum amalkan. Jangan lupa subscribe ya.